Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, pesan buat diri kami maupun para sahabat dimanapun kalian berada, jas merah, jangan sesekali kita melupakan sejarah, jangan sampai kita melupakan para leluhur, para wali-wali Allah, para ulama, para pahlawan, khususnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak bisa dipungkiri berkat wasilah atau perantara mereka lah kita bisa hidup tenang, damai, nyaman di zaman saat ini. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, ada salah satu leluhur terdahulu yang sangat terkenal, sangat masyhur di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Leluhur terdahulu, makam keramatnya khususnya di wilayah Indramayu dan sekitarnya sangat masyhur, sangat terkenal. Beliau adalah Bupati pertama Indramayu, Jawa Barat. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, makam keramat yang ada di wilayah Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, beliau adalah Bupati pertama Indramayu yang sangat terkenal, sangat populer, namanya masyhur, khususnya di wilayah Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. Beliau bernama Raden Bagus Arya Wiladodra. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, sedikit riwayat silsilah Raden Bagus Arya Wiladodra. Beliau Raden Bagus Arya Wiladodra berasal dari Banyu Urip, Begelan, Jawa Tengah. Raden Bagus Arya Wiladodra adalah putra ketiga dari Tumenggung Banyu Urip yang ada di wilayah Jawa Tengah yang bernama Tumenggung Gagak Singalodra. Raden Bagus Arya Wiladodra dari semenjak beliau masih kecil, beliau memperdalam atau suka dengan ilmu kanuragan atau ilmu bela diri, dan juga beliau sangat gemar bersemedi atau tirakat. Dan Bagus Arya atau Raden Bagus Arya Wiladodra itu bercita-cita dari kecil ingin mempunyai sebuah negara yang dimana negara itu sangat makmur dan akan diwariskan ke anak cucunya sampai 7 turunan. Itu cita-citanya dari kecil yang ada pada diri Raden Bagus Wiladodra. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, Raden Bagus Arya Wiladodra karena ingin cita-citanya membuat sebuah negara yang akan diwariskan kepada anak cucunya sampai 7 turunan, beliau pun bersemedi atau bertapa berata di wilayah perbukitan Gunung Sumbing kurang lebih selama 3 tahun. Dan selama kurang lebih 3 tahun bersemedi tapa berata di perbukitan Gunung Sumbing, Raden Bagus Arya Wiladodra mendapat wangsit dari semedi tapa beratanya yang kurang lebih wangsit itu berbunyi, Raden Arya Bagus Wiladodra, apabila engkau ingin bahagia serta keturunanmu di kemudian hari, pergilah merantau ke arah matahari terbenam dan carilah lembah sungai Cimanuk. Manakala engkau tiba di sana, berhentilah dan tebanglah hutan belukar secukupnya untuk mendirikan sebuah perdukukan.
dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur dan makmur, dan 7 keturunanmu akan memerintah di sana. Itulah kurang lebih wangsit yang Raden Bagus Arya Wilalodra mendapat wangsit ketika bersemedi tapa brata di Gunung Sumbing selama lebih kurang 3 tahun. Setelah mendapat wangsit tersebut, Raden Wilalodra meminta izin ridho restunya ayahandanya yang bernama Tumenggung Gagak Singalodra untuk merantau atau mencari dari petunjuk wangsit tersebut. Dan akhirnya ayahandanya Tumenggung Gagak Singalodra memberikan izin ridho restunya, dan Raden Bagus Arya Wilalodra ditemani oleh pengawal ayahandanya yang bernama Aki atau Ki Tinggil. Dan beliau berjalanlah dari wilayah Banyu Urip, Jawa Tengah bersama pengawal ayahandanya yang ikut serta di dalam perjalanan tersebut mencari Sungai Cimanuk yang bernama Ki Tinggil. Perjalanan dari Jawa Tengah mencari Sungai Cimanuk lebih kurang sekitar 3 tahun baru ketemu Sungai Cimanuk. Akan tetapi selama 3 tahun tersebut, ujian selama perjalanan mencari hasil petunjuk wangsit Sungai Cimanuk itu luar biasa ujiannya selama perjalanan untuk menemukan lembah Sungai Cimanuk. Selama perjalanan sampailah Raden Wilalodra bersama Ki Tinggil di sebuah sungai yang sangat besar, dan beliau istirahat untuk bermalam di sekitar sungai besar tersebut. Dan ketika bermalam di wilayah sungai yang besar tersebut, hadirlah kakek-kakek yang bernama Ki Buyut Sidum berasal dari Pajajaran memberitahukan kepada Raden Bagus Arya Wilalodra bahwa sungai besar tersebut bukan Sungai Cimanuk. Akan tetapi sungai besar yang dimana Raden Bagus Arya Wilalodra beristirahat di sekitar sungai tersebut itu adalah Sungai Citarum. Maka mendapat petunjuk dari Ki Buyut Sidum berasal dari Pajajaran, Raden Arya Bagus Wilalodra bersama Ki Tinggil itu meninggalkan Sungai Citarum dan mengikuti petunjuk dari Ki Buyut Sidum yang diberikan petunjuk nanti Raden Bagus Arya Wilalodra akan bertemu dengan Sungai Cimanuk. Salah satu petunjuk yang diberikan oleh Ki Buyut Sidum kepada Raden Bagus Arya Wilalodra, beliau disuruh menyeberangi Sungai Citarum dan ikutilah atau berjalanlah ke arah timur. Nanti ketika sudah berjalan kembali ke arah timur, ketika bertemu dengan Kijang yang bertanduk emas, Raden Bagus Arya Wilalodra itu harus mengikuti Kijang yang bertanduk emas tersebut. Ketika Kijang yang bertanduk emas itu menghilang di wilayah yang akan diikuti oleh Raden Bagus Arya Wilalodra, maka disitulah Sungai Cimanuk berada. Maka berangkatlah Raden Bagus Arya Wilalodra bersama Ki Tinggil menyeberangi Sungai Citarum, berjalan ke arah timur, dan di tengah hutan bertemu dengan seorang wanita, yang dimana seorang wanita itu bernama Dewi Lana, dan wanita tersebut meminta kepada Raden Bagus Arya Wilalodra untuk dipersunting menjadi istrinya. Akan tetapi Raden Bagus Arya Wilalodra menolak
wanita tersebut. Maka terjadilah pertarungan yang sangat sengit, dan saat pertarungan tersebut Raden Bagus Arya Wilaroda mengeluarkan senjata pusakanya Cakra, dan kalahlah wanita tersebut. Dan tiba-tiba ketika wanita tersebut kalah, tiba-tiba muncullah seekor kijang yang bertanduk emas. Beliau, Raden Bagus Arya Wilaroda, ingat pesan dari Ki Buyut Sidung ketika bertemu dengan kijang yang bertanduk emas, maka ikutilah atau kejarlah di mana kijang itu berlari. Raden Bagus Arya Wilaroda kemudian mengejar kijang yang bertanduk emas terus, dan tiba-tiba di saat mengejar kijang yang bertanduk emas tersebut, kijang bertanduk emas tiba-tiba menghilang. Dan saat kijang bertanduk emas itu menghilang, disitulah terlihat sungai yang amat besar, dan Raden Bagus Arya Wilaroda mengingat pesan dari Ki Buyut Sidung Pajajaran, apabila kijang yang bertanduk emas tersebut tiba-tiba menghilang, itulah Sungai Cimanuk. Maka yakinlah bahwa sungai itu adalah Sungai Cimanuk. Kemudian Raden Bagus Arya Wilaroda dan pengawalnya Aki Tinggil itu membabat hutan belukar secukupnya, dan didirikanlah sebuah gubuk, dan jadilah Pedukuhan Cimanuk. Raden Bagus Arya Wilaroda memberi nama babat alas sekitar Sungai Cimanuk itu disebutnya Pedukuhan Cimanuk atau Desa Cimanuk. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, ketika Raden Bagus Arya Wilaroda sudah membangun sebuah pedukuhan yang diberi nama Pedukuhan Cimanuk, maka banyak orang yang tinggal di Pedukuhan Cimanuk tersebut. Nah, di antaranya tinggallah seorang wanita di Pedukuhan Cimanuk yang bernama Nyi Endang Dharma Ayu. Nah, beliau Nyi Endang Dharma Ayu sangat punya andil di dalam membesarkan Pedukuhan Cimanuk. Ketika Pedukuhan Cimanuk semakin besar, semakin ramai penduduknya, Raden Bagus Arya Wilaroda berangkatlah menuju ke Banyu Urip, Jawa Tengah, untuk menemui ayahandanya yang bernama Tumenggung Gagak Singalodra. Dan Pedukuhan Cimanuk sementara dipimpin oleh pengawalnya yang bernama Aki Tinggil. Tujuan Raden Bagus Arya Wilaroda pulang ke Banyu Urip, Jawa Tengah adalah untuk memberitahu ayahandanya Tumenggung Gagak Singalodra bahwa beliau Raden Bagus Arya Wilaroda sudah membuat sebuah pedukuhan yang dimana pedukuhan itu diberi nama Pedukuhan Cimanuk. Dan sesampainya Pangeran Wilaroda di wilayah Banyu Urip, Jawa Tengah, menceritakan kepada ayahandanya semuanya sampai ketemu dengan Sungai Cimanuk kepada Tumenggung Gagak Singalodra. Kemudian di Pedukuhan Cimanuk itu yang dipimpin oleh pengawalnya Aki Tinggil, terjadi sebuah peristiwa atau insiden yang dimana datanglah dari wilayah Palembang, Sumatera, yang bernama Pangeran Guru beserta rombongan membawa muridnya 24. Tujuannya untuk apa? Tujuannya Pangeran Guru bersama muridnya yang berjumlah 24 orang, tujuannya ingin menantang kesaktian dari Nyimas
Endang Dharma Ayu. Nyi Endang Dharma Ayu ini parasnya sangat cantik sekali dan juga ilmu kanuragannya atau kesaktiannya tinggi. Makanya Pangeran Guru ingin mempersunting Nyi Endang Dharma Ayu dan juga menguji kesaktian dari Nyi Endang Dharma Ayu. Terjadilah pertarungan yang sangat sengit antara Pangeran Guru berasal dari Palembang dengan Nyi Endang Dharma Ayu. Dan juga murid-muridnya 24 tersebut yang berjumlah juga terjadi pertarungan dengan Nyi Endang Dharma Ayu. Dan pada akhirnya pertarungan tersebut dimenangkan oleh Nyi Endang Dharma Ayu, akan tetapi Pangeran Guru yang berasal dari Palembang dan muridnya yang berjumlah 24 orang semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang hidup. Dan peristiwa terbunuhnya Pangeran Guru dari Palembang, Sumatera bersama 24 muridnya, Ki Tinggil yang memimpin sementara Pedukuhan Cimanuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada Raden Bagus Arya Wilarodra. Dan selanjutnya Pangeran atau Raden Bagus Arya Wilarodra itu menantang atau adu kesaktian dengan Nyi Endang Dharma Ayu. Maka terjadilah pertarungan atau adu kesaktian kanuragan antara Raden Bagus Arya Wilarodra bersama Nyi Endang Dharma Ayu. Dan pertarungan tersebut atau adu kesaktian kanuragan tersebut dimenangkan oleh Raden Bagus Arya Wilarodra. Dan akhirnya Nyi Endang Dharma Ayu mengakui kekalahannya dan berpesan kepada Raden Bagus Arya Wilarodra bahwa Nyi Endang Dharma Ayu akan keluar dari Padukuhan Cimanuk, akan tetapi beliau berpesan bahwa jangan melupakan namanya, karena Nyi Endang Dharma Ayu menyampaikan kepada Raden Bagus Arya Wilarodra, Raden yang membabat hutan menjadikan sebuah pedukuhan, akan tetapi saya Nyi Endang Dharma Ayu yang mengisi pedukuhan tersebut. Maka beliau berpesan jangan melupakan nama saya Raden Bagus Arya Wilarodra, itu pesannya. Kemudian Nyi Endang Dharma Ayu meninggalkan Padukuhan Cimanuk tersebut. Dan selanjutnya Raden Bagus Arya Wilarodra akhirnya sekitar atau pada hari Jumat Kliwon tanggal 1 Muharram 934 Hijriah atau tanggal 7 Oktober tahun 1527 Masehi diresmikanlah Padukuhan Cimanuk yang diberi nama Dharma Ayu, yang tadinya awalnya membabat hutan di sekitar Sungai Cimanuk sudah jadi pedukuhan, diberi nama Pedukuhan Cimanuk. Dan pada tanggal 7 Oktober 1527 Masehi, hari Jumat Kliwon diganti dari Padukuhan Cimanuk menjadi Padukuhan Dharma Ayu. Dan lama-kelamaan Padukuhan Dharma Ayu berubahlah menjadi Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Jadi pertama kali yang menjadi bupati pertama di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat adalah Raden Bagus Arya Wilarodra, asal dari Banyuurip, Jawa Tengah. Ayahandanya bernama Tumenggung Gagak Singalodra, Tumenggung dari Banyuurip di wilayah Jawa Tengah. Itulah para sahabat saudara kami sedikit riwayat silsilah asal mulanya jadilah Kabupaten Indramayu.
yang awalnya hanya sebuah pedukuhan kecil membabat hutan belukar di sekitar Sungai Cimanuk, dan lama-kelamaan pedukuhan tersebut berubah sangat drastis menjadi besar, menjadi terkenal, dan pada saat ini dikenalnya Kabupaten Indramayu yang ada di wilayah Jawa Barat. Baik para sahabat saudara kami dimanapun kalian berada, itulah riwayat silsilah dari Raden Bagus Arya Wilarodra, Bupati pertama Indramayu. Dan apabila yang kami sampaikan banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon maaf lahir batin. Sebenar-benarnya riwayat mengenai leluhur para wali-wali Allah yang ada, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia, hanya Allah lah yang maha tahu, dan para wali-wali Allah lah yang maha mengetahui sebenarnya. Akan tetapi kita manusia di zaman saat ini, tidak salahnya kita mempelajari sejarah-sejarah leluhur para wali-wali Allah, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jas merah, jangan sesekali kita melupakan sejarah. Baik para sahabat, sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Kami mohon maaf lahir batin. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.